Salam sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara sekalian, terutama para praktisi pendidikan dan juga masyarakat yang uh, menjadi pemerhati pendidikan. Uh, Pada kali ini saya ingin presentasikan satu topik tentang pendidikan, yaitu terkait dengan kebijakan pemerintah dalam era Bapak Prabowo. Ini menjadi kritik konstruktif bagi kami sebagai seorang pendidik. Jadi ini menarik kacamata pendidikan, dan tidak semua kebijakan dan program pemerintah Bapak Prabowo itu tidak baik, tapi ini hanya satu bagian yang menurut kami itu tidak dibutuhkan oleh masyarakat Papua, dan itu perlu dilihat ulang, direview oleh pemerintah. Oleh karena itu topik pembahasan saya kali ini mengenai berhubungan dengan kebijakan Bapak Presiden terkait dengan uh, program transmigrasi di tanah Papua. Oleh karena itu topik yang saya berikan dalam presentasi saya hari ini adalah Bapak Presiden, orang Papua butuh guru bukan transmigrasi. Topik ini juga saya sudah menulis sebuah artikel populer di Kompasiana. Bisa juga Bapak Ibu bisa baca tulisan saya di sana, tapi pada hari ini saya buat dalam bentuk video. Karena itu ini sebagai topik, dan pembahasan poin-poinnya ada di bawah ini. Mengapa orang Papua butuh guru? Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama. Orang Papua butuh guru karena orang Papua ingin maju seperti saudara-saudara mereka ada di pulau lain. Oleh karena itu, Bapak Presiden perlu pikirkan ulang, perlu pertimbangkan ulang. Kalau bisa, program ini bisa konsultasikan ke pemerintah daerah dan juga para akademisi di tanah Papua. Di tanah Papua itu banyak perguruan tinggi, banyak orang-orang yang cerdas yang ada di Papua, termasuk saya sendiri yang sampaikan hari ini adalah saya seorang akademisi, saya dosen yang tiap harinya saya mengajar anak-anak Papua di wilayah Papua Pegunungan, provinsi yang baru, saat di Lembah Balin. Kalau bisa minta pendapat orang Papua, apakah program-program ini benar-benar menentu kebutuhan atau hanya sebatas kepentingan sepihak. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi bukan transmigrasi yang saya kritisi pada saat ini, tetapi transmigrasi itu baik. Nah, di sini saya akan usulkan poin-poin kenapa transmigrasi itu baik. Nah, ini materinya di bawah ini. Orang Papua ingin maju seperti orang lain atau orang Indonesia lain. Nah, itu sebabnya orang Papua itu butuh guru, bukan transmigrasi yang diprogramkan oleh Bapak Presiden. Yang kedua, jika dikirim transmigrasi, itu akan menjadi beban pemerintah daerah, bukan memberikan dampak yang positif, malah dia memberikan dampak negatif. Kenapa dampak negatif? Ketika program orang-orang dari pulau lain dikirim ke tanah Papua, itu masyarakat asli itu tergeser jauh dari pusat-pusat perekonomian dan pusat-pusat pendidikan.
percaya saja hal itu. Kalau Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah kerja di Papua, yang di luar sana di pulau lain, atau di Jakarta, atau Bapak-Bapak ya, pejabat-pejabat pusat yang pernah ke Papua, itu kita bisa gambarkan cara realnya seperti itu. Itu sebabnya orang Papua itu perlu dicerdaskan setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan. Diberikan akses, dilatih, skill, agar mereka, derajat hidup mereka itu dinaikkan. Sama seperti skillnya dimantapkan. Karena orang Papua itu banyak sekali belum memiliki skill. Jadi ini relatif ya, tidak semua orang. Orang Papua banyak juga yang cerdas, memiliki skill. Cuma semua kesempatan itu diambil. Jadi program transmigrasi ini sudah setiap waktu terjadi. Banyak kapal-kapal putih yang mendroping orang-orang dari luar datang memenuhi tanah Papua. Kan orang yang punya negeri tanah Papua itu sendiri, masyarakat asli tergeser. Baru kita lihat, Pak, ya siapa yang salah, siapa suruh seperti itu, bukan. Itu salah. Menurut saya, orang Papua itu perlu dicerdaskan. Bukan soal kirim-kirim dana, itu lain soal. Dan dana itu juga tidak sampai ke akar rumput. Ini yang perlu diperhatikan supaya orang-orang Papua itu juga dididik, dicerdaskan. Jadi butuh guru bukan butuh transparansi. Justru orang-orang yang tidak terdidik, orang-orang yang punya low life skill itu dikirim ke tanah Papua itu menjadi beban pemerintah. Malah mereka membuat banyak persoalan di Papua sehingga di situ ada bisa saja timbul kecemburuan sehingga di sini muncul kecemburuan sosial karena sama-sama tidak punya skill. Orang Papua belum punya skill, orang yang datang juga tidak punya skill yang baik. Akhirnya mereka saling berebut lahan. Dan di situ terjadi krisis sosial atau social krisis itu. Itu sebabnya di sini saya sampaikan bahwa orang Papua bukan butuh transmigrasi. Orang Papua itu butuh guru. Kalau boleh, guru-guru cerdas yang didatangkan. Tapi bukan datangkan dari luar. Nah, sekarang kita lihat tidak ada manfaat sama sekali kehadiran transmigrasi karena banyak sekali contoh transmigrasi di Papua tahun ke tahun banyak sekali. Tapi apa yang dampak yang baik, dampak positif diberikan kepada orang Papua tidak ada. Justru di situ ada perebutan lahan. Transmigrasi didatangkan terus mereka menduduki lahan orang Papua. Itu lahan-lahan yang di sekitar pinggiran kota. Sehingga orang Papua justru dia semakin tergeser. Kasihan. Situ sedikit persoalan-persoalan yang mungkin di sini pemerintah, please, jadi open eyes, silakan buka mata agar lihat orang Papua itu dari hati nurani, lihat dari hati, mata hati, bukan sekedar kepentingan. Ini yang saya kritisi supaya pemerintah pusat dengan Bapak Prabowo semua kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan itu dipertimbangkan kembali, terutama itu program transmigrasi dihentikan saja. Oke, okay. Next akan terjadi perebutan lahan atau pengambilan lahan yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, kemudian di sini saya berikan solusi sebaiknya transmigrasi lokal. Transmigrasi itu baik, tetapi transmigrasi ini dalam bentuk lokal. Nah, transmigrasi lokal yang saya usulkan ini seperti apa? Coba kita lihat satu persatu di bawah ini. Pertama, kira sarjana di tanah Papua itu dibiayai untuk membangun kampung. Jadi bukan transmigrasi yang didatangkan dari pulau lain masuk ke tanah Papua, tetapi kumpulkan para sarjana. Banyak sekali perguruan tinggi, lulusan-lulusan perguruan tinggi. Itu anak-anak Papua itu ada di tanah Papua yang belum memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, kumpulkan.
kerjasama program transmigrasi baik Bapak Presiden buat, tetapi coba kumpulkan kerjasama dengan research tadi itu. Jadi kumpulkan kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada, berapa para sarjana yang tersebar di tanah Papua, lulusan-lulusan dari universitas itu, karena mereka punya ikatan lulusan itu, dikumpulkan berapa yang sudah kerja, berapa yang belum kerja, sehingga kumpulkan dari berbagai disiplin ilmu itu. Kemudian tidak perlu takut, mereka orang-orang pelajar, saya dikumpulkan, kemudian sesuai kebutuhan, buat analisis kebutuhannya, kira-kira daerah daerah baru itu butuh ya, sarjana seperti apa, misalnya masyarakat lokal itu butuh bagaimana bercocok tanam yang baik, bagaimana bikin sawah yang baik, perkebunan yang baik, pembudidayaan sesuatu yang baik. Pasti di situ mereka butuh para sarjana pertanian. Begitu juga bagaimana melindungi, merawat hutan yang baik. Di situ ada sarjana kehutanan. Mungkin bagaimana para nelayan dan Papua. Pasti ada pada sarjana dari perikanan misalnya. Begitu juga bagaimana pendidikan. Pasti banyak lulusan sekolah-sekolah dari fakultas keguruan. Pasti banyak dari berbagai disiplin ilmu. Dikumpulkan kemudian dilatih sedikit, kemudian tanam hasil tertentu. Mungkin semacam rasa peduli, simpati, empati begitu. Tanam pada para sarjana ini terus turunkan ke kampung-kampung agar mereka benar-benar memberikan dampak yang baik. Saya yakin pasti mereka akan berikan yang terbaik. Ini mereka anak Papua, lahir besar di sana. Ini anak Papua di sini bukan anak asli Papua yang berambut keriting dan berkulit, tetapi anak-anak Papua yang dimaksud di sini anak-anak dari mana-mana, dari pulau mana, sudah bertahun-tahun hidup di atas tanah Papua, karena soal beradaptasi mereka tidak membutuhkan, tidak merasakan kesulitan, karena mereka lahir besarnya di sana, mereka tumbuh di sana, mereka tahu medan geografis, karakter sosial masyarakat. Karena itu dengan mudah mereka akan beradaptasi dan mereka benar-benar membangun Papua secara bersama-sama dengan teman-teman jangan asli Papua. Karena mereka sudah terbiasa hidup bersama. Itu akan menjadi solusi yang baik. Kemudian yang berikut adalah kalau jika perlu orang-orang Papua lebih besar seperti yang saya katakan tadi ya, Papua dimasukkan dalam program transmigrasi. Mereka memiliki pekerjaan kan dibiayai oleh pemerintah. Kalau boleh status mereka diangkat menjadi pegawai negeri dan mereka ada kerja di sana. Mereka menjadi pionir-pionir di daerah baru. Itu yang transmigrasi yang dimaksudkan dari luar itu. Itu adaptasinya terlalu lama. Mereka itu menjadi beban. Mereka tidak akan membantu benar-benar masyarakat lokal yang ada. Saya kira itu perlu dipertimbangkan oleh Bapak Presiden dan jajarannya, para menteri terkait. Perlu diperhatikan ulang. Yang berikut adalah mereka yang karena mereka beradaptasi dengan mudah tadi. Karena mereka sudah hidup terbiasa dengan masyarakat Papua. Itu anak-anak Papua yang mereka dari pulau lain tapi sudah bertahun-tahun, puluhan tahun orang tuanya di sana bersama, lahir besar di sana. Lalu yang berikut, transmigrasi lokal tadi. Jadi solusi adalah transmigrasi lokal itu satu topik yang penting, perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan materi ini bisa ditonton oleh para pengambil kebijakan atau stakeholder ya. Ya, dia benar-benar menjadi perhatian oleh pemerintah agar uh, segala macam program yang bukan membantu tapi menyengsarakan itu perlu di review atau difikirkan ulang. Lalu seperti saya katakan tadi, para transmigran lokal itu di training kembali menjadi guru misalnya berbagai bidang studi. Anak-anak
Papua dari berbagai bidang studi ada. Seperti banyak contoh yang kita tahu bagaimana uh, Bapak Profesor Johannes Surya, dia pernah latih anak-anak dari mana-mana, kemudian dilatih menjadi guru yang baik di tanah Papua dalam program kasih. Itu bagus. Seperti itu yang dilakukan seharusnya oleh pemerintah sekarang. Jadi program gas ini itu bagus sekali yang dicanangkan, digagas oleh Bapak Profesor Johannes Surya. Saya kira seperti itu yang perlu dilakukan oleh salah satu dokter juga di Pulau Jawa. Dia bawa anak-anak Papua, kemudian mereka dididik menjadi dokter. Saya kira orang Papua butuh itu yang seperti itu, bukan kirim-kirim orang. Pindah sini, pindah sana. Saya kira itu yang menjadi perhatian dari pemerintah. Yang berikut seperti saya katakan tadi, menjadi penyuluh pertanian sesuai kebutuhan ya. Jadi orang-orang bukan masyarakat biasa yang tidak punya skill dikirim ke sini. Ketiga adalah masyarakat Papua itu butuh pertukangan. Jadi bagaimana orang Papua itu banyak mengeluarkan uang untuk meminta jasa orang-orang dari luar datang dengan misalkan kayak banyak kasus yang kita tahu. Satu rumah kecil ukurannya katakanlah 7 kali 6. Kok biayanya, biaya tukangnya itu 80 jutaan, 75 jutaan. Kasihan. Nah ini kan terlalu menyengsarakan. Sementara rumahnya hanya kecil begitu, dibangun dengan biaya yang besar. Nah, saya pikir itu kalau orang Papua sendiri punya skill bagaimana membangun rumah yang baik, rumah sehat yang baik, kalau dilatih, paling uang-uang itu dia pakai beli bahan. Banyak orang-orang yang tidak memiliki rumah yang layak karena biaya pembangunannya cukup ini. Ini bagian dari, dan orang-orang yang dilatih itu bagian dari pendidikan, pendidikan informal itu. Mereka ditraining, mereka dilatih, mereka diberikan bahan-bahan, tidak usah terlalu uh, penuh dengan teori, tapi keterampilan-keterampilan yang praktis supaya orang-orang Papua itu dididik dengan sederhana. Mereka dilatih dengan sederhana, pasti bisa. Mereka bisa mencari solusi sendiri. Ya, mereka banyak sekali punya kelebihan-kelebihan. Ya. Dilihat saja mereka bisa lakukan. Ya. Oleh karena itu apalagi dilatih. Ya, orang Papua itu tidak perlu banyak teori. Tapi kalau dilatih sesuai kebutuhan pasti bisa. Karena itu yang pernah sehari-hari kita lihat sebagai seorang pengajar, seorang pendidik. Nah, itu yang mungkin kami usulkan agar hal-hal ini yang perlu diperhatikan. Jadi, carikan orang Papua itu sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang berikut itu bagaimana orang-orang yang jadi para sarjana itu menjadi pembina dalam pembina ekonomi kreatif. Jadi di Papua itu banyak sekali contoh kasus. um, ada di provinsi baru di Papua Pegunungan itu oleh uh, serang gubernur. Dia sudah menerapkan melalui dinas pariwisata dan ekonomi kreatif itu, kumpulkan beberapa pemuda itu menjadi contoh. Bagus, sudah jalan. Mereka mengembangkan kreativitas. Kreativitas seperti ada yang sudah memiliki uh, kios atau mereka memiliki toko sederhana, tapi mereka sudah uh, mengurus dengan baik. Ada yang membangun kafenya jalan dengan baik. Sudah 2 tahun kami perhatikan. Nah ini sudah bagus, Pak Gubernur terus dorong. Karena Pak Gubernur dilihat dengan hati bahwa itu menjadi kebutuhan sehingga melalui dinas ekonomi kreatif dan pariwisata ini mendorong dan banyak pariwisata yang berhasil dengan baik, terutama dalam di Kabupaten Jaya dan beberapa kabupaten lain dalam provinsi Papua Pegunungan. Dan sampai tahun ini, tahun 2024 juga, Bapak Gubernur sudah melakukan itu karena dilihat itu menjadi kebutuhan langsung oleh masyarakat.
di mana beliau memimpin wilayah itu. Lalu yang berikut kesimpulan ya, kesimpulan dari materi yang saya sajikan sederhana ini, kesimpulannya seperti ini, orang Papua sama sekali tidak membutuhkan transmigrasi dari luar Papua, tetapi transmigrasi lokal. Dengan alasan seperti saya jelaskan tadi, mereka bisa beradaptasi dengan cepat, mereka mampu berkomunikasi dengan bahasa lokal seminimal mungkin daripada transmigrasi yang dari jauh-jauh yang sulit beradaptasi, bahkan budayanya terlalu jauh dan itu membutuhkan ini malah menjadi beban seperti saya jelaskan. Artinya apa? Program presiden tersebut mengangkat semua sarjana di Papua. Jadi bukan datangkan dari luar ya. Ini poin penting. Kemudian ditransmigrasikan di daerah-daerah otonomi baru, seperti daerah-daerah kabupaten yang baru. Dan dipekerjakan di sana sebagai guru, penyuluh pertanian, pelatih pertukangan, perbengkelan, dan skill-skill lainnya agar orang Papua jadi mandiri di atas kaki sendiri. Kehadiran transmigrasi dari luar justru menjadi beban bagi pemerintah daerah dan juga orang asli Papua itu sendiri. Kenapa? Kehadiran mereka itu menguasai lahan-lahan di sekitar kota dan masyarakat Papua justru tergeser. Ya tergeser karena apa? Karena tanah-tanah itu disiapkan oleh pemerintah, mereka beli, taruh mereka di situ. Atau tidak beli, tapi tidak tahu seperti apa, tiba-tiba masyarakat yang datang dari luar ini ditempatkan di situ. Sehingga masyarakat asli ini akan dengan sendirinya tergeser. Karena dia sedikit punya skillnya mungkin kurang, sehingga daerah-daerah di objek-objek tempat-tempat yang vital, tempat-tempat yang cocok bagaimana mereka pusat-pusat keramaian itu dikuasai oleh orang luar tadi. Jadi mereka bukan datang untuk membantu, malah mereka menguasai. Dan masyarakat Papua semakin jauh, semakin miskin. Dan program itu dengan sendirinya memiskinkan orang. Padahal pembangunan itu justru membantu orang. Program pemerintah itu justru membantu orang Indonesia semua supaya konsep Pancasila itu menjadi nyata seperti salah satu butir mengatakan bahwa keadilan sosial. Mana keadilan sosial kalau dikirim-kirim orang dari luar dan menguasai lahan, tempat-tempat, bisnis dan lain-lain, ini bukan, ini namanya merampas. Jadi tidak ada keadilan. Nah itu sebabnya dalam kesimpulan saya ini, seperti saya katakan bahwa sebaiknya memberdayakan orang Papua, para sarjana, orang-orang di Papua. Di sini bukan hanya orang Papua asli saja, tapi orang yang ada di Papua yang sudah bertahun-tahun hidup di tanah Papua itu diberdayakan, diangkat martabatnya, dan dikirim ke daerah-daerah otonomi baru. Dan mereka membantu saudara-saudara mereka, orang-orang lokal di sana, agar mereka memiliki ekonomi yang baik, pendapatan yang baik, pendidikan yang baik. Saya kira itu menjadi kritik konstruktif ya, dan juga menjadi masukan. Mudah-mudahan presentasi yang kami sampaikan kali ini menjadi bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf jikalau ada hal-hal yang menyinggung Bapak Ibu, saudara-saudari di luar sana sebagai pemerhati dan praktisi pendidikan dan juga masyarakat pada umumnya yang menonton video presentasi saya ini. Dimaafkan jika kalau ada yang baik, ambillah yang baik. Terima kasih. Salam dan merdeka.